Surga itu banyak namanya. Ada surga Adan, ada surga Naim, ada surga Al-Firdaus, dan seterusnya. Selanjutnya setelah itu Allah menyatakan Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Itu yang disebut menang. Jadi yang disebut menang bukan kita berjuang di dunia berhasil atau tidak berhasil. Bukan kita berjuang di dunia saudara senang atau tidak senang. Bukan. Yang disebut kemenangan itu manakala kita mendapatkan ridha Allah, masuk dalam surga Allah. Itu menang. Itu menang. Apapun perjuangan yang kita dapatkan di dunia ini, mau senang, mau tidak senang, mau berhasil, mau gagal, itu hanya perjalanan. Tapi kemenangan yang hakiki adalah manakala kita menang biridhaillah, dengan ridhanya Allah. Manakala kita menang bil jannah, yaitu dengan mendapatkan surga. Berarti kalau kita dapat ridha Allah, kita masuk surganya Allah. Apapun hasil di dunia yang kita lihat, di dunia kita mau hancur-hancuran kayak saudara, di dunia mau keluar masuk penjara kayak, mau dibunuh kayak, mau dipotong-potong kayak badan kita saudara. Nah, itu bukan ukuran menang. Ukuran menang itu manakala kita dapat ridha Allah dan masuk surganya Allah. Nah karena itu selama kita berjuang di dunia ini, jangan mengukur kemenangan hanya sebatas kemenangan fisik. Oh kalau kita di penjara berarti kalah. Oh kalau dibunuh berarti kalah. Oh kalau gagal berarti kalah. Siapa yang mengajarkan begitu saudara? Allah dan Nabi-Nya gak pernah mendefinisikan kemenangan seperti itu. Ini definisi kemenangan. Allah nyatakan Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi Allah yang mendefinisikan kemenangan. Apa itu kemenangan? Kemenangan itu ialah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta benda maupun jiwa raga, kemudian mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dan ridha Allah, lalu masuk ke dalam surganya Allah. Itu baru menang. Jadi menang kalahnya kita bisa tahu nanti. Nanti kita masuk surga apa enggak, kita dapat ridha Allah apa enggak, baru kita tahu kita termasuk yang kalah atau termasuk yang menang. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita semua dimasukkan minal faizin. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian di ayat ke-13 saudara, ada yang menarik. Allah menyatakan faqala ta'ala wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nah, kata Allah selain itu ada jenis karunia dan anugerah dari Allah yang memang kamu sukai. Semua orang suka. Mungkin kalau cerita masuk surga itu kan urusan nanti di akhirat. Nah, kalau urusan selamat dari neraka itu kan urusan nanti di akhirat. Tapi ada yang kita suka selain itu, kita ingin melihat kemenangan di dunia. Nah, ini sifat manusia. Ini sifat manusia. Wa ukhra tuhibbunaha. Ada memang karunia Allah yang lain yang kamu memang suka, kamu ingin, dan Allah enggak pelit untuk memberikan itu, saudara. Allah nyatakan nasrum minallah wa fathun qarib. Apa yang kamu suka itu di dunia ini? Nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Nah artinya kita pengen ngelihat menang di dunia, menang juga di akhirat. Nah ini sifat manusia wajar, pengen menang di dua tempat saudara. Tapi kemenangannya hakiki, kemenangan di akhirat. Tapi kita kan pengen juga kemenangan di dunia saudara. Nah, itu manusiawi. Maka itu Allah tidak ingkari itu. Allah katakan wa ukhra tuhibbunaha. Ada karunia lain yang kamu semua suka, kata Allah. Apa itu? Nasrum minallah wa fathun qarib, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Nah kemudian apa Allah janji? Wa basyiril mu'minin, itu beri kabar gembira kepada orang-orang beriman. Allah akan kasih kemenangan yang dekat. Allah kasih. Jadi janji Allah di sini bukan hanya kemenangan akhirat yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemenangan dunia Allah juga akan berikan. Tapi dengan syarat mereka betul-betul beriman kepada Allah. Makanya berita ini kabar gembira untuk mukminin. Wa basyiril
mukminin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.